Selamat datang di Curhat Misteri, tempat di mana kita membahas secara tuntas semua kisah misteri yang ada. Hari ini kita akan membahas kisah dari Mas Andri. Ini adalah kisah yang sangat mengejutkan bagi saya. Disclaimer ya, kisah ini tidak untuk ditiru tapi dijadikan pengalaman saja. Mari kita ke kisahnya. Kisah ini ada kisah Andri saat masih SMA kelas 2 yang sedikit lagi mau naik kelas 3 katanya. Di saat itu Andri memiliki dua teman baik yang selalu bersama. Ya pada zamannya seperti gang gitu katanya. Dua temannya adalah Tony dan Hendra. Mereka bertiga teman sekelas dan juga teman di rumah, karena jarak rumah mereka juga berdekatan. Mereka bertiga termasuk siswa yang cukup pintar di sekolahnya, bukan termasuk anak-anak yang nakal. Kebiasaan mereka sehabis pulang sekolah biasanya main di warnet. Mungkin anak-anak sekarang sudah sulit menemukannya, kumpul-kumpul ngobrol dan main gitar karena skill bermusik mereka juga cukup bagus. Kejadian ini sudah cukup lama terjadinya, jadi kurang ingat tahun berapa terjadinya. Tapi ini terjadi pada suatu malam saat mereka nongkrong bersama di rumahnya Tony sembaring main gitar dan ngobrol seperti biasanya. Entah apa yang sedang diobrolkan saat itu kata Andri, namun mendadak Tony mengajukan tantangan kepada kami, maksudnya Andri dan Hendra. Tony mengajukan tantangan untuk kita uji nyali di sekitar pemakaman umum dekat kampung kami. Jujur saja Hendra menolaknya, tapi Tony terus mengajak dan membuat kami tertantang. Saat itu sudah jam 10 malam lebih, kami pun berangkat berjalan kaki karena pemakaman tersebut tidak jauh dari rumah kami. Saat sampai di sana Tony membagikan lilin kepada kami yang dibawa dari rumahnya. Kami pun mulai berkeliling di sekitaran pemakaman yang sangat gelap karena tidak ada penerangan. Sekitar 20 menit kami di sana berputar-putar, kami hanya merasakan hawa dingin dan sedikit merinding saja. Rasa ada yang memperhatikan juga. Namun bagi kami itu bukan hal yang menakutkan. Saat itu muncullah ide buruk dari Tony, yang memberikan tantangan baru pada Andri dengan iming-iming ditraktir makan dan main warnet besok katanya. Andri ditantang untuk meludahi makam yang ada di sana secara acak atau random, dan Andri melakukannya ke beberapa makam yang ada di sana. Setelah Tony merasa puas dan tidak merasakan reaksi apa-apa yang terjadi di sana, akhirnya mereka pulang. Sesampainya mereka di rumah sudah menunjukkan pukul 11.30-an. Andri pun langsung membersihkan dirinya, seperti cuci muka dan membasuh kaki dan tangannya. Sehabis itu Andri pun tidur. Saat tidur di malam itu Andri mengalami sebuah mimpi yang cukup aneh. Saat di dalam mimpi Andri didatangi seorang nenek yang sedang marah-marah kepadanya, tapi Andri tidak tahu karena apa nenek itu marah kepadanya. Keesokan harinya adalah hari Minggu dan Andri pun datang ke rumah Tony pada siang hari untuk menagih janji Tony pada malam itu. Dan Tony pun menepati semua janjinya untuk mentraktir main warnet dan makan. Di saat malam tiba Andri pun tidur seperti biasanya dan malam itu Andri mimpi kembali sosok nenek yang kemarin datang ke mimpinya. Namun kali ini nenek tersebut tidak datang sendiri, melainkan datang dengan orang-orang lain dengan wajah yang marah juga. Di dalam mimpi Andri dimarahi dan dikeroyok oleh orang-orang yang datang ke dalam mimpinya, sampai Andri pun teriak dan membangunkan kedua orang tuanya. Andri pun ditenangkan oleh ibunya dan tidur kembali. Pada pagi harinya Andri bangun dengan keadaan yang tidak semangat namun harus bersiap untuk pergi sekolah. Saat di sekolah Andri menceritakan pada Tony dan Hendra soal mimpinya tadi malam. Namun mereka berdua menanggapi mimpi itu dengan enteng dan dibilang bukan masalah. Saat malam tiba saat itu menjelang adzan maghrib Andri mulai merasakan hal aneh pada lidahnya yang mendadak menjadi dingin seperti saat memakan es batu. Lidahnya terasa kaku sampai berbicara pun menjadi tidak jelas. Namun hal ini berlalu saat adzan isya dan lidahnya kembali normal. Kedua orang tua Andri pun menjadi bingung akan kejadian itu. Hari Selasanya pun Andri sekolah seperti biasa. Namun Andri tidak menceritakan hal yang terjadi padanya semalam karena malas, tidak dianggap seperti kemarin. Seperti malam kemarin saat adzan maghrib tiba lidah Andri kembali dingin dan kaku dan Andri pun sulit bicara jadinya. Namun kali ini tidak seperti kemarin yang berlalu atau sembuh dengan sendirinya saat adzan isya tiba. Hal ini malah terjadi sepanjang malam. Di Rabu pagi Andri tidak pergi ke sekolah dan dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pengecekan soal lidahnya. Di saat bertemu dokter dan dicek, dokter pun bingung apa yang terjadi pada Andri dan menyarankan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dokter pun tidak dapat mengambil tindakan apa-apa. Malam pun tiba, saat adzan maghrib berkumandang lidah Andri malah semakin parah. Lidahnya mulai membengkak yang membuat Andri sulit bicara dan makan. Di malam itu Andri hanya bisa makan sedikit dan minum susu saja.
Hari Kamis pagi Andri pun tidak pergi ke sekolah. Ibunya pergi ke sekolah untuk memberitahu pihak sekolah dan meminta izin untuk Andri tidak bersekolah dahulu. Sehabis pulang sekolah Tony dan Hendra membesuk Andri di rumahnya dan mereka juga bingung atas apa yang terjadi pada Andri. Mereka hanya bisa memberi semangat dan dukungan moral saja. Saat menjelang sore setelah Tony dan Hendra pulang keadaan Andri makin parah dengan lidah yang makin sulit digerakkan. Setelah ayah Andri pulang dari kerjanya, ayah menanyakan apa yang dilakukan Andri sampai bisa seperti itu. Namun Andri hanya diam saja sambil menahan sakit dan takut pada ayahnya. Setelah sholat Isya, ayahnya membawa Andri berangkat ke masjid dekat rumah untuk menemui ustadz yang ada di masjid. Sampai di sana ayah Andri menceritakan keadaan Andri yang mengalami hal janggal soal lidahnya Andri. Pak Ustadz pun menanyakan berbagai hal kepada Andri, namun Andri merasa takut untuk menceritakannya dan kesulitan untuk bicara. Akhirnya Andri menceritakan semuanya dengan menulis di kertas dan Pak Ustadz bersama ayah membacanya. Setelah mengerti kejadian yang dilakukan Andri dan teman-temannya, Pak Ustadz meminta Andri dan teman-temannya untuk ke pemakaman besok hari untuk meminta maaf dengan cara membersihkan dan mendoakan makam yang telah mereka ludahi. Jadi Pak Ustadz dan ayah membuat janji untuk besok pagi pergi ke pemakaman tersebut. Setelah selesai ayah Andri pergi ke rumah Tony dan Hendra untuk mengajak mereka besok ke pemakaman, dengan meminta izin pada orang tua mereka dan menjelaskan setiap kejadian yang dilakukan anak mereka. Hari Jumat pagi saat itu pukul 9 semua berkumpul di masjid. Pak Ustadz, ayah Andri, Tony dan Hendra. Mereka berangkat bersama ke pemakaman umum. Sesampainya di sana Pak Ustadz meminta mereka menunjukkan makam mana saja yang menjadi korban keusilan mereka. Setelah itu Pak Ustadz mulai berdoa di depan makam dan meminta Andri, Tony dan Hendra membersihkan makam tersebut. Setelah semua makam yang mereka tunjukkan dibersihkan, mereka pulang. Saat di sore harinya keadaan Andri mulai membaik. Lidahnya yang bengkak berangsur-angsur kempes. Dari sini lidah Andri kembali pulih seperti semula. Setelah kejadian tersebut Andri merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali. Hal ini menjadi kesan sendiri bagi Andri dan kawan-kawannya. Terima kasih telah menonton Curhat Misteri, channel YouTube yang menghadirkan kisah-kisah horor yang nyata dan menyeramkan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Jika Anda memiliki kisah horor yang ingin Anda bagikan, silakan kirimkan ke email kami yang tertera di deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan Curhat Misteri.